Suara bisik-bisik transfer kembali terdengar dari Inter Milan. Kali ini, fokusnya adalah posisi penjaga gawang. Nama yang mencuat adalah Senne Lammens, kiper muda berbakat asal Belgia kelahiran tahun 2003. Menurut laporan dari Mike S1MC High Pronunciation Grad, seorang jurnalis terpercaya dari The Telegraph, Inter Milan menjadikan Lammens sebagai target serius. Inter dikabarkan siap membuka negosiasi dengan Antwerp, klub tempat Lammens bernaung, yang memiliki kontrak hingga 30 Juni 2027. Lammens sendiri bukan nama asing di bursa transfer. Sebelumnya, kiper muda ini juga masuk dalam daftar incaran utama Manchester United sebagai calon pengganti Andre Onana. Selain itu, ada juga klub dari Prancis yang memantau perkembangannya. Namun, dari semua peminat, Inter Milan lah yang terlihat paling gencar melakukan pendekatan. Minat besar Inter pada Lammens menunjukkan keseriusan mereka untuk membangun tim yang kuat dan berkelanjutan di masa depan. Peluang Atalanta untuk mempertahankan penyerang andalannya, Ademola Lookman, semakin terbuka lebar. Menurut laporan dari harian Italia El Eco di Bergamo, Atalanta siap mempertahankan Lookman jika tidak ada tawaran yang sesuai hingga akhir bursa transfer. Manajemen klub, yang dipimpin keluarga Percasi, menginginkan lebih dari 50 juta euro untuk melepas pemain asal Nigeria tersebut. Angka ini sejauh ini belum ada klub yang mendekatinya. Satu-satunya tawaran resmi datang dari Inter Milan pada 29 Juli lalu, sebesar 45 juta euro termasuk bonus. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Ladea, yang membuat negosiasi kedua klub macet selama 2 minggu terakhir. Situasi ini membuat masa depan Lookman menjadi hal yang harus terus dipantau, bahkan dari jam ke jam. Akankah ada klub yang berani memenuhi permintaan Atalanta, atau Lookman akan tetap bertahan di Bergamo? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Besok pagi, tim Inter akan terbang ke Bari. Di sana, mereka akan menjalani uji coba terakhir di Stadion San Nicola, berhadapan dengan Olympiakos. Laga ini menjadi kesempatan bagi pelatih Christian Chivu untuk mematangkan strategi sebelum laga perdana musim ini. Seluruh anggota tim akan berpartisipasi dalam pertandingan ini, kecuali Davide Fratesi, yang diperkirakan akan bergabung dengan tim pada minggu depan. Menurut laporan dari Sky Sport, Inter Milan kemungkinan besar akan menurunkan skuad inti yang akan bermain melawan Torino pada 25 Agustus mendatang. Dua penyerang andalan, Thuram dan Lautaro, juga diprediksi akan menjadi starter di lini depan. Laga ini tidak hanya menjadi penutup pramusim, tetapi juga panggung untuk melihat seberapa siap Inter Milan menghadapi tantangan musim baru. Kabar terbaru datang dari jurnalis ternama, Fabrizio Romano. Ia mengonfirmasi bahwa pendekatan Inter Milan untuk mendapatkan Manu Kone telah ditolak oleh AS Roma. Keputusan Roma untuk mempertahankan Kone tidak terlepas dari peran penting pelatih Gianpiero Gasperini. Gasperini secara tegas menyatakan kepada manajemen klub bahwa ia menganggap Kone sebagai pemain kunci dalam proyeknya. Hal ini membuat pemilik klub, keluarga Friedkin, mengambil keputusan untuk menahan pemain timnas Prancis tersebut. Dengan demikian, langkah Inter untuk memboyong Kone ke San Siro tampaknya harus terhenti. Mereka kini harus mencari target lain untuk memperkuat lini tengah mereka. Klub promosi Liga Pro Saudi, Neom, kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Kali ini, target mereka adalah bek andalan Inter Milan, Benjamin Pavard. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Neom sedang mempersiapkan tawaran untuk Inter, dengan keyakinan mereka bisa membawa pemain sekaliber Pavard ke Arab Saudi. Kontak antara klub Arab dan perwakilan Pavard sudah dimulai. Kini, tinggal menunggu apakah tawaran yang diajukan akan cukup meyakinkan untuk memboyong juara Piala Dunia 2018 itu. Ada hambatan serius dalam negosiasi transfer bek muda Inter Milan, Thomas Palacios, ke klub Swiss, FC Basel. Menurut laporan dari FC Internews, kedua klub belum mencapai kesepakatan soal nilai tebusan permanen. Inter Milan menginginkan sekitar 5 hingga 6 juta euro, sementara Basel berharap bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih rendah. Akibatnya, kesepakatan soal opsi pembelian kembali juga belum tercapai. Meskipun negosiasi terhenti, Palacios tetap menarik minat klub lain. Dan tidak menutup kemungkinan, negosiasi antara Inter dan Basel akan kembali dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Untuk saat ini,
bek muda asal Argentina itu masih berlatih di Appiano Gentile bersama tim Inter, sambil menunggu tawaran yang tepat untuk masa depannya. Maurizio Compagnoni, jurnalis dari Sky Sport, memberikan pandangannya terkait perubahan strategi transfer Inter Milan. Menurutnya, keputusan Inter untuk mengalihkan target dari Ademola Lookman ke Manu Kone adalah langkah yang sangat cerdas, terutama setelah melihat rumitnya negosiasi dengan Atalanta. Kone akan menjadi rekrutan yang luar biasa, bahkan lebih baik dari Lookman, ujar Compagnoni. Dia akan memberikan kekuatan fisik dan tempo yang berbeda di lini tengah Inter. Compagnoni mengakui Lookman adalah pemain yang sangat kuat, tapi ia melihat ada tantangan tersendiri dalam menyatukan Lookman dengan Lautaro dan Thuram di lini depan. Sementara itu, kehadiran Kone di lini tengah akan melengkapi kekuatan Inter secara keseluruhan. Di akhir komentarnya, Compagnoni juga melontarkan pertanyaan tajam terkait strategi AS Roma. Jika Roma benar-benar melepas Kone, saya akan kesulitan memahami strategi mereka, ungkapnya. Di kampung halamannya, Sonnino, legenda sepak bola Italia, Alessandro Spillo Altobelli, berbagi kisah tentang karir gemilangnya bersama Inter Milan kepada harian Latina Oggi. Inter adalah hidupku. Luar biasa, menakjubkan, dan tak ada duanya, ujar Altobelli. Saya bangga bisa menjadi bagian dari sejarah klub ini. Meskipun mencetak banyak gol, Altobelli dengan rendah hati mengakui bahwa ia selalu berada di bawah bayang-bayang para superstar. Saya mencetak banyak gol, itu benar. Tapi dalam perjalanan karir saya selalu menemukan pemain yang mencetak lebih banyak gol dari saya. Mereka adalah fenomena sejati seperti Diego Maradona, Michel Platini, dan Zico. Siapa yang terbaik? Maradona, tanpa ragu, tegasnya. Ketika ditanya siapa rekan setim terbaiknya, Altobelli tidak ragu menjawab. Saya punya banyak, tapi sahabat baik saya, Evaristo Becalosi, ada di level yang berbeda. Dia pemain yang luar biasa. Kisah menarik lain terungkap saat Altobelli diminta berbagi cerita tentang kepindahannya dari Inter ke rival abadi, Juventus, sebuah langkah yang juga pernah dilakukan oleh legenda Inter lainnya, Roberto Boninsegna. Saya memiliki sisa kontrak sebesar 1,4 miliar lira dengan Inter dan memutuskan untuk berlibur bersama istri saya di Danau Garda, kenangnya. Tiba-tiba, saya mendapat telepon dari Mas Zola. Sandro, kamu di mana? Datanglah ke kantor. Saya pergi ke Milan, dan mereka memberitahu saya bahwa saya telah dijual ke Juventus. AC Milan resmi mengumumkan rekrutan terbarunya. Klub berjuluk Rossoneri itu menyambut kedatangan bek muda asal Swiss, Adhekame, dari klub yang baus. Pemain bernama lengkap Zachary Christopher Adhekame ini bukan nama baru di kancah sepak bola Eropa. Musim lalu, ia sempat berhadapan dengan rival sekota Milan, Inter, dalam ajang Liga Champions. Kedatangan Adhekame ke Milan diresmikan dengan sebuah kontrak jangka panjang. Melalui pernyataan resmi, AC Milan dengan bangga mengumumkan perekrutan permanen Zachary Christopher Adhekame dari BSC yang baus. Bek asal Swiss ini telah menandatangani kontrak dengan klub Rossoneri hingga 30 Juni 2030. Kabar transfer mengejutkan datang dari Inggris. Liverpool secara resmi mengumumkan rekrutan terbarunya, yaitu bek muda asal Italia, Giovanni Leoni. Perekrutan ini diumumkan melalui kalimat sederhana dalam bahasa Italia, Benvenuto, Giovanni, yang diunggah di akun media sosial resmi Liverpool. Pemain yang baru berusia 18 tahun ini didatangkan dari klub Italia, Parma. Musim lalu, Leoni tampil sebanyak 17 kali di Serie A dan mencetak 1 gol. Ia juga pernah dilatih oleh legenda Inter Milan, Christian Cifu. Setelah lulus tes medis dan menandatangani kontrak jangka panjang, Leoni mengungkapkan perasaannya. Memilih klub ini sangat mudah. Ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tidak mungkin untuk menolak klub ini, ungkapnya. Leoni akan memakai nomor punggung 15 di Liverpool. Ia juga bertekad untuk berkembang bersama tim barunya. Saya ingin berkembang pesat bersama rekan-rekan baru saya, baik dalam latihan maupun di pertandingan, di Premier League dan Liga Champions, tambahnya.